Oke, jadi baik, selamat pagi untuk Ibu Ilin. Oke, atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk kita coaching hari ini. Jadi tujuan dari pertemuan kita hari ini, jadi kita ada coaching untuk supervisi akademik. Dan nanti Ibu sebagai coachingnya dan saya sebagai coaching untuk supervisi akademik ini. Mungkin harapan saya coaching ini bisa membantu atau kita bisa menemukan sama-sama solusi. Mungkin selama ini ada permasalahan yang Ibu Ilin hadapi baik dalam kelas maupun di luar kelas. Oke, sebelum kita mulai ada sedikit pertanyaan dari saya. Kira-kira perasaan Ibu Ilin sebelum bertemu dengan saya untuk supervisi akademik kira-kira seperti apa? Pesan saya pastinya saya merasa senang saya menjadi coach dipilih oleh Pak Elkus. Walaupun saya tahu ada kekurangan yang saya miliki, tapi dari sekian teman saya yang dipilih untuk menyelesaikan tugas Pak Elkus. Baik, terima kasih Ibu Ilin. Saya rasa kita semua ini pasti punya kelebihan. Yang penting ada niat dan usaha. Oke. Kemudian dari Ibu di sini kan mengajar di kelas 5. Kemudian nanti supervisi akademik yang kita akan coaching hari ini itu mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kira-kira untuk di kelas nanti untuk materi bahasa Indonesia ini kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan untuk anak-anak CAPE itu kira-kira apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang saya ambil pada saat observasi nanti itu tujuan pembelajaran itu mengidentifikasi ide pokok informasi dan ide pendukung dalam teks bacaan yang saya ambil untuk kegiatan. Oh, jadi baik. Jadi identifikasi ide pokok, kemudian informasi dan ide pendukung dari ide pokok. Oke, jadi baik Ibu. Jadi tujuan pembelajaran itu bahwa Ibu harapkan anak-anak itu bisa mengidentifikasi tiga dari tadi itu ide pokok, informasi dan ide pendukung ya. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini kira-kira pada saat dalam kelas itu area pengembangan yang hendak Ibu capai itu kira-kira seperti apa? Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan konten, proses dan produk. Yang pertama, dan yang kedua itu saya ingin melihat pembelajaran yang saya buat itu pembelajaran yang menarik dengan yang saya buat itu dengan menggunakan PowerPoint, ice breaking, dengan menerapkan gambar pada saat kegiatan pendahuluan. Oh, berarti ada beberapa area pengembangan yang hendak kita capai di pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada prosesnya, ada kontennya dan ada produknya. Kemudian yang kedua, Ibu ingin anak-anak juga tuh bisa lebih aktif dengan media-media pembelajaran yang dipakai seperti video, gambar dan media lainnya seperti PowerPoint. Ada ice breaking juga tadi. Oke. Kemudian untuk menjalankan kedua tadi pembelajaran berdiferensiasi media dengan keaktifan anak itu kira-kira strategi apa yang dipersiapkan?
Strategi yang saya buat itu yang pertama saya belajar dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya belajar itu saya menyusun perangkat ajar atau RPP. Saya menyusun RPP itu dengan memperhatikan 3 tadi, produk, konten, dan proses. Memperhatikan itu. Terus saya juga strategi yang saya buat itu membuat PowerPoint video dengan mengajarkan anak-anak ice breaking untuk pada saat kegiatan pembelajaran. Ini saya memberikan ibu karena bahasan tadi bahwa ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa membuat anak itu lebih aktif dan pembelajaran ibu Bagong itu menjadi lebih menyenangkan. Jadi harapan saya ketika pada saat di kelas ibu bisa mentargetkan dari artinya proses dan kemudian dengan media ajar ya yang membuat pembelajaran menarik itu memang kita harus pakai media ajar yang karena usia anak SD ini adalah identik dengan permainan gambar video. Jadi untuk membuat anak-anak lebih aktif itu kita bisa pakai cara-cara seperti ini. Nah, jadi sekali lagi harapan saya bahwa sebentar ketika melakukan observasi, melakukan pembelajaran di kelas, itu harapan-harapan yang sudah ibu capai bersama pada saat bisa ibu pembelajaran di kelas nanti bertemu di observasi di kelas dan di pasca observasi setelah observasi. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Sukses untuk Ibu Ilin. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik, luar biasa. Pujilah Tuhan. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, hari ini kabarnya baik semua. Apakah tadi pagi sarapan? Sarapan, Bu. Oke. Alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan di pagi hari ini, Tepuk lima jari, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap berdoa. Teman-teman, ibu guru, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu pada tadi malam sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. oke, silakan duduk. Terima kasih, Enci. Sebelum mulai, Ibu ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Antonia Akuliana Lengi, Hadir, Bu. Arkanjela Mondangone, Hadir, Bu. Tresia Moi, Hadir, Bu. Tresia Afilabate. Hadir, Bu. Oke, terima kasih hari ini kalian hadir semua. Oke, jadi sebelum memulai kegiatan, jadi kita bernyanyi bersama. Satu nusa, satu bangsa,
Biar berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi dari lagu ini menceritakan bahwa walaupun kita berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda budaya, kita tetap Satu. Indonesia. yaitu Indonesia. itu Indonesia. Indonesia. Oke. Dari lagu ini kita mau belajar. Hari ini kita belajar tentang oh maaf, kita langsung ke pertanyaan romantik. Berikut ini apa yang kalian lihat dari gambar ini? Gunung meletus. Gunung. Meletus. Kira-kira beberapa hari yang lalu kalian pernah mendengar apa tentang Ada. gunung meletus ini? Ada kematian. Ada Kematian. apa? Ada apa lagi? Rumah hancur. Rumah hancur. Apa lagi? Desa hancur. Desa hancur. Kira-kira gunung meletus ini di mana? Dilarang Di Tuga. Larang. Tuga. Kira-kira gunung apa yang meletus? Lewat Tobi. Gunung Lewat Tobi. Jadi gunung Lewat Tobi itu meletus sehingga menimbulkan korban Jiwa. Oke, dari gambar ini dan dari ide-ide yang kalian kembangkan tadi, jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu mengidentifikasi ide pokok, informasi dan ide pendukung dalam teks bacaan. Jadi hari ini kita mau belajar tentang ide pokok, informasi dan teks bacaan. Oke, kita lanjut. Informasi, ide pokok, dan ide pendukung dalam teks bacaan. Yang pertama itu kita mau belajar tentang informasi. Tadi kamu sudah menyampaikan bahwa tadi kamu dengar tuh ada gunung meletus. Gunung meletusnya itu dilarang untuk Jadi dari informasi yang pertama yang kita belajar tentang informasi. Informasi yang pertama, teks dapat membuat informasi tersurat dan tersirat. Dari informasi ini ada teks tersurat dan teks tersirat. Jadi, informasi tersurat itu informasi yang disampaikan langsung di dalam teks. Jadi, informasi tersurat itu informasi yang disampaikan langsung dalam teks. Contohnya pengumuman. Pernah dengar pengumuman tuh? Pengumuman hari ini kalian bawa seperti yang biasa dibilang besok bawa ember, besok bawa pacul karena kita akan membersihkan lingkungan. Itu merupakan informasi tersurat ya. Berikut yang kedua, ide pokok. Jadi ide pokok itu merupakan ide atau gagasan dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi ide pokok disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Biasanya ide pokok itu terletak di awal dan di Akhir. Oke, kita kembali. Yang ketiga itu ide Pendukung. Ide pendukung. Jadi ide pendukung itu merupakan gagasan yang memperjelas atau menambahkan informasi yang terkait dengan ide pokok. Jadi informasi pendukung, ide pendukung ini hanya memperjelas. Dia hanya memperjelas ide pokok dan informasi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Jadi ide pokok, ide pendukung dan informasi itu merupakan terdapat dalam satu cerita. Di sini Ibu sudah menyiapkan. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan. Ini kelompok pertama, ini kelompok. Di situ ada cerita atau informasi yang boleh kamu baca dan diskusikan bersama teman di samping. Bisa? Oke, silakan. Mulai bekerja? Ini. Jangan lupa tulis nama ya.
sebelah sini. Nama Agis. Ada yang tidak mengerti tanya ibu ya? Sekarang dari sini, setelah kamu ini kan ide pokoknya dari teks ini. Coba ide pokok paragraf pertama apa? Coba sebut. Apa bisa suaranya? Sekarang dari sini kalian catat ke bawah. Saling berdiskusi. Sudah? Oke, sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua tentang apa? Bagus. Salah satu dampak terbesar dari kemajuan teknologi. Teknologi membawa banyak manfaat. Kita juga perlu waspada terhadap dampak. Ada di sebelah. Teks yang berikutnya. Terus sudah di sebelah? Ada lagi di belakang nih? Berikutnya. Ya. Soal berikutnya. Ada yang merasa bingung? Tidak? Oke.
lanjut. Mana?
minta dari kelompok Enzi dan Raisa untuk presentasi. Bisa? Oke, maju. Oke. Dari teks pertama. Teknologi telah menjadi bagian tak Ide pokok dari paragraf yang pertama apa? teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Yang kedua dan sampai ke 5. Sekarang berikut kalimat ide pendukung. Teknologi telah terus berkembang dan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Berinteraksi. Jadi kalimat pendukung itu sejak penemuan roda hingga era digital saat ini, teknologi terus berkembang dan mengubah cara hidup kita. Teknologi adalah alat yang kuat yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita, namun kita harus bijak dalam penggunaannya. Ya, teknologi itu merupakan alat atau untuk menciptakan dalam penggunaannya. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Tepuk salut dulu untuk kelompok Enzi dan Raisa. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Silakan duduk. Berikut. Fokus layar. Teknologi telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan manusia. Berikut paragraf kedua. Salah satu dampak terpisah dari Terbesar. kemajuan teknologi adalah Dalam bidang bidang komunikasi. Salah satu dampak terbesar dari kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi. Berikut. di bidang teknologi telah mengubah cara kita belajar. Bidang pendidikan telah mengubah cara Kita belajar. belajar. Paragraf yang keempat, ide pokoknya. Meskipun teknologi membawa banyak Kita, iya. Ibu senang dengan kelompok ini. Mereka saling bekerja sama. Satu orang baca paragraf yang satu, ini yang berikutnya baca paragraf yang satu. Jadi mereka kelihatannya kompak. Tepuk salut dulu untuk mereka. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silahkan duduk. Ya. Terima kasih untuk kegiatan ini. Kerja kelompoknya berjalan dengan lancar. Ya, dari tadi di LKPD itu perkembangan teknologi dan dampak kehidupan sehari-hari. Jadi kalian sudah paham tentang ide pokok. Ide pokok itu terdapat di awal dan di akhir paragraf. Dari teks ini perkembangan teknologi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari itu paragraf pertama itu merupakan ide pokoknya itu teknologi telah menjadi bagian. Kita juga harus bijak menggunakan komunikasi itu. Jangan sampai kita salah menggunakan komunikasi. Berikut kalimat pendukung. Kalimat pendukung dari teks yang pertama nih. Paragraf pertama. teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Bilang, kembali lagi ke pribadi kita, ya. Jadi kamu ada kelas 5 itu kan belum bisa menggunakan HP toh? Atau kalau yang sudah punya HP, gunakanlah itu sebaik mungkin. Tidak boleh mengakses yang sembarang ya. Tidak boleh mengakses
meningkatkan kualitas hidup, memang kita harus bijak dalam penggunaannya. Oke. Sekarang kita ke kegiatan berikut. Di sini ibu punya kertas untuk kita evaluasi. Oke. Jadi kalian kerjakan ini untuk ibu mengambil nilai. Kalau yang tadi kalian boleh bekerja sama, tapi yang ini harus kerja masing-masing. Karena nanti itu menjadi bahan penilaian ibu untuk kegiatan pembelajaran kita di pagi ini. Jangan lupa tulis nama panggil saja. Jadi terima kasih banyak untuk kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan evaluasi kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu mau bertanya tentang refleksi kegiatan kita hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran hari ini cukup? Belajar bersama saya, terima kasih. Apa lagi? Benji? Banyak bernyanyi. Apa lagi? Tentang materi ini paham tidak? Tentang yang terakhir sesuai dengan kesepakatan kelas kita, Ibu mau berpesan bahwa dalam kelas itu harus saling menghormati dan Musyawarah. Kita suasana kelas ya nyaman. Oke, jadi kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Jadi Ibu mau berterima kasih. Jadi besok kalian kembali bertemu bersama Ibu untuk kita melakukan pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran berikut itu kita ke teks narasi dan teks untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Jadi 6 buku warna
Oke, baik ini, terima kasih sudah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Jadi di sini kita di fase pasca observasi ini, setelah melakukan observasi di kelas ini. Jadi tadi ibu mengajar tadi, memang ada beberapa catatan dari saya yang hadir juga. Jadi ada beberapa masalah juga mungkin, tapi semoga masalah-masalah yang mungkin ada dalam kelas tadi pada saat pembelajaran kita bisa temukan bersama-sama solusinya di sini. Oke. Sebelum kita mulai ini, kira-kira perasaan ibu ini sekarang berubah? Perasaan saya sudah lega, Oke. senang, Ya, senang. dan bangga juga karena pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi ya memang setelah kita melakukan sesuatu hal yang penting, kalau berjalan sukses itu pasti kita masih senang dan lega. Oke. Ya, baik. Kemudian perasaan dalam kelas tadi pada saat melakukan observasi itu seperti apa? Perasaan yang saya rasakan dalam kelas tadi, rasanya cukup tegang. Ya, Karena anak-anak juga kalau ada orang yang berdiri duduk di belakang juga mereka akan gugup. jadi itu hal-hal yang biasa, naluri ya sebagai manusia. Jadi memang di dalam kelas ketika kita menjalani sesuatu pasti memang ada perasaan-perasaan yang bisa mengganggu kita. Tapi secara keseluruhan tadi ibu ini bisa menjalani semua itu, bisa melewati semua itu. Oke, kita lanjut. Kira-kira dalam pembelajaran tadi yang ibu ini lakukan tadi di kelas 5 tadi, mata pelajaran bahasa Indonesia tadi, kira-kira yang sudah baik menurut ibu Ilin itu apa kira-kira? Oke, jadi pembelajaran yang baik menurut saya tadi, saya sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan tadi 3 komponen itu yang produk, konten, dan proses. Dan juga di saat pembelajaran tadi anak-anak lebih aktif ketika saya menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, SBK, mereka lebih semangat ketika saya memulai kegiatan itu dengan SBK, dengan nyanyian-nyanyian tadi yang saya buat. Oke, jadi baik Ibu Ilin, memang sesuai penglihatan saya tadi, pengamatan saya bahwa memang Ibu Ilin sudah menjalankan beberapa itu tadi yang menjadi target pengembangan Ibu Ilin tadi memang sudah dijalankan seperti berdiferensiasi tadi, ketiga tadi proses, konten, dan produk. Kemudian media ajar yang digunakan, ketika ada media ajar tadi, saya melihat bahwa pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian anak itu kelihatan lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi baik Ibu, kemudian kira-kira pada saat melakukan pembelajaran tadi, hambatan-hambatan yang atau seperti apa? Oke. Ada sedikit kehambatan yang saya itu seperti pada saat pembelajaran tadi ya, mungkin saya terlalu mahir dalam IT seperti komputer tadi saya Ibu proses ya, kita dalam tahap belajar sama-sama, jadi saya mungkin sehingga pada saat kita bisa lebih mengetahui atau bagaimana menggunakan IT itu di kelas, sehingga pada saat pembelajaran itu tidak terhambat oleh hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih. Oke, kira-kira ada hambatan-hambatan tadi seperti penggunaan IT, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah itu? cara saya sendiri untuk mengatasi masalah itu ya, saya tentunya belajar lagi tentang penggunaan IT, seperti ini video, setelah video itu mau lanjutnya kemana, itu saya lebih ya tentang IT lah, akan belajar terus tentang penggunaan IT itu sendiri. Oke, jadi baik Ibu, apresiasi buat Ibu karena mau belajar lagi IT, karena memang zaman sekarang di abad 21 ini zamannya zaman digitalisasi. Jadi kita sebagai guru kita wajib mengetahui penggunaan IT yang dasar-dasar saja seperti PowerPoint, belajar video, YouTube segala macam itu, minimal kita bisa mengetahuinya, kita bisa menggunakannya atau mengoperasikannya. Jadi baik, kalau Ibu mau belajar lagi untuk
mengatasi masalah tadi penggunaan apresiasi kepada ibu. Kemudian kira-kira ada komitmen tidak ibu dalam kedepannya, ada komitmen tidak untuk ibu memperbaiki hal-hal tadi? Setelah melakukan tadi, saya mempunyai komitmen itu, saya harus menjalankan 3 pembelajaran dari konsep tadi yang berdiferensiasi. Dengan penggunaan media pembelajaran, saya harus terus lagi belajar, dan ada lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa lebih aktif itu saya mau mempelajari lagi seperti ice breaking yang agak menarik lagi sehingga peserta didik lebih menarik dalam pembelajaran. Ya, oke, jadi luar biasa komitmennya ibu. Ada 3 tadi, belajar lagi tentang diferensiasi proses, produk, dan konten tadi. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu kompleks. Tapi saya rasa ketika kita belajar terus pasti kita bisa mengetahuinya, kita bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran itu memang sangat penting sehingga anak-anak merasa pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka, dan mereka tuh bisa lebih aktif. Kemudian yang berikutnya ada misalnya ada ice breaking, kemudian ada KSE, kompetensi sosial emosional, itu bisa dipakai juga pada saat pembelajaran. Jadi baik. Kemudian kira-kira rencana tindak lanjut ibu seperti apa? Ya, rencana tindak lanjut saya yang mungkin pembelajaran ke depannya nanti, saya tetap memperhatikan, tetap menggunakan 3 konsep pembelajaran berdiferensiasi tadi agar pembelajaran tetap menyenangkan, dan saya tetap membuat itu memilahkan peserta didik bagian kelompok ini. Misalnya tadi saya sudah menyebutkan peserta didik yang dengan mempunyai kemampuan mereka masing-masing, saya tekankan lagi di situ. Terus menggunakan media pembelajaran, saya terus membuat media pembelajaran agar pembelajaran saya yang dilakukan itu agar pembelajaran lebih menarik lagi. Jadi baik ibu, mungkin ada beberapa catatan dari saya dan selama pengamatan saya tadi bahwa ibu tadi target yang ibu mau kembangkan itu ada 3 tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada proses, itu bagaimana ibu pengamatan saya tadi bagaimana ibu menjalankan berdiferensiasi proses ini dengan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Kemudian yang kedua ada konten. Jadi konten itu materi-materi yang kita bawakan, yang ibu bawakan tadi itu ada videonya, ada gambarnya, kemudian ada ice breakingnya, kemudian ada gambar-gambar tadi. Jadi itu yang membuat anak-anak itu merasa bahwa pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi sehingga mereka itu lebih aktif untuk mencari misalnya menemukan atau mengerjakan EKPD yang ibu berikan. Kemudian yang ketiga itu ada produk. Jadi produk tadi bahwa dari hasil diskusi tadi mereka sudah bisa mempresentasikan. Jadi anak-anak sudah bisa mencari mengerjakan sendiri, kemudian mereka mempresentasikan, kemudian ada tanggapan-tanggapan dari ibu maupun dari teman-teman mereka, teman-teman kelompok lain. Kemudian yang kedua tadi media pembelajaran. Harap pembelajaran yang digunakan tadi sudah bagus, harapannya setiap mata pelajaran yang ibu bawa itu harapan bahwa ibu bisa menerapkan itu pelajaran yang ibu bawa. Poin ada sebenarnya kemudian ada bahwa secara keseluruhan dari pembelajaran yang ibu bawa itu menyenangkan. Itu buktinya bahwa anak itu. Oke, kemudian catatan lain mungkin sesuai dengan masalah dari ibu hadapi, kemudian solusinya tadi ibu sudah temukan bahwa memperdalam lagi berdiferensiasi, kemudian belajar menggunakan. Jadi saya sudah dapatkan solusi sama. Harapan saya bahwa ibu bisa menjalankan menjadi rencana tindak lanjut. Mungkin saya rasa coaching kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak waktu dan kesempatan. Saya masih menerima ketika mungkin ibu ada masalah, ibu bisa datang ke saya kapan saja. Ada waktu yang saya bisa bantu atau yang kita bisa bertemu untuk coaching, saya perbolehkan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Sampai